Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, bagaimana kabar Anda hari ini? Bersama saya Rizky Yulida dari Puskesmas Mandastana dalam acara podcast Paling Oke Dialog Kesehatannya di Studio Mini Promkes Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala. Baik, tema podcast kita hari ini adalah atasi stunting dengan dapur dahsyat, yang mana bintang tamu kita pada hari ini adalah Bapak Dr. Rusdioni selaku pimpinan Puskesmas Mandastana. Bagaimana kabarnya Dok hari ini? Kabar hari ini alhamdulillah baik, sehat walafiat, tidak kurang apapun Ibu Rizky. Alhamdulillah. Semua baik. Iya. Puasanya bagaimana Dok? Puasa lancar, aktivitas lancar, sahur lancar, gitu. Ya. Baik, terkait tema kita hari ini Dok tentang dapur dahsyat. Nah, bagaimana nih Dok tentang dapur dahsyat ini? Tentang dapur dahsyat ini, dapur sehat atasi stunting. Ya. Secara operasional kita tahu dulu apa itu stunting. Ya, Dok. Stunting adalah ini operasionalnya adalah suatu keadaan gagal tumbuh pada balita per 1000 hari pertama kehidupan. Kemudian lagi stunting di Kecamatan Mandastana kita tarik garis data Februari 2023 sampai Februari 2024 lebih kurang 62 orang stunting di Kecamatan Mandastana yang terbagi dalam 14 desa. 14 desa wilayah. Dapur sehat ini inovasi daripada BKKBN Kecamatan Mandastana bekerjasama dengan Puskesmas Mandastana. Yang inovasi ini adalah kerjasama dua instansi ini. Itu yang pertama akan menggerakkan kader di semua desa, khususnya desa Puntikulur dan desa Antasan Segera, di mana dua desa ini merupakan suatu desa KB. Ya. Kemudian lagi tujuannya adalah kita akan membentuk 10 kader dalam satu desa, dan masing-masing kader itu akan memegang sasaran 10 orang. Dalam artian dalam update data stuntingnya berapa, kemudian jika terdeteksi itu stunting, cara pemilihan dan pemilihan makanan supaya sehat supaya tidak terjadi stunting lagi. Jadi pada prinsipnya satu orang kader akan rekrut dan akan mendata, dan sasaran tersebut ada 10 orang. Jadi total 10 orang kader berjumlah 100 orang sasaran yang akan kita dapatkan dalam satu desa. Ya. Ini adalah inovatif dari dahsyat dapur sehat atasi stunting. Oh, iya. Yang menjadi sasaran dalam program dapur dahsyat ini? Betul, yang menjadi sasaran pada dapur sehat atasi stunting ini pertama balita atau anak yang gizi kurang ataupun anak yang stunting, kemudian ibu hamil dengan KIK kurang gizi kronis ataupun non KIK. Kemudian ada remaja putri yang recall untuk pemilihan makanan sehat untuk remaja putri tersebut. Okay. Jadi mulai dari remaja putri ya Dok, dijadikan sasaran juga. Siap. Ya, betul. Kemudian peran dari petugas puskesmas itu sendiri apa Dok dalam program? Peran dari petugas puskesmas itu sendiri di atasi stunting ini dia akan berkolaborasi dengan BKKBN. Ya. Terkhusus untuk kegiatan di Posyandu, khususnya Posyandu remaja, dia akan memberi edukasi betapa pentingnya atasi stunting dan betapa beratnya jika terjadi stunting itu sendiri. Khususnya bagi putri, maka perannya akan memberikan tambah darah, edukasi kesehatan tentang stunting itu sendiri, kemudian cara memilah dan memilih makanan sehat untuk atasi stunting itu sendiri, kemudian untuk edukasi tentang pernikahan dini. Jika akan terjadi kutak, maka akan kita berikan edukasi. Kemudian juga akan bekerja sama dengan sektor terkait, khususnya di KUA, kantor usaha agama. Oh iya. Jadi tadi ada pelatihan kader ya, Dok. Kemudian juga mungkin sasaran-sasarannya juga ikut dilatih. Siap. Kemudian bagaimana mengelola makanan dan sebagainya. Kemudian pada saat pelatihan itu mungkin ada forum-forum tanya jawab mungkin ya Dok, antara petugas puskesmas dengan sasarannya. Iya. Ya, ada. Kemudian biasanya itu yang menjadi poin penting petugas puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan tersebut itu bagaimana Dok? Poin penting untuk masyarakat
pelaksanaan tugas dari dasar tadi itu yang jelas kolaborasi lah dengan BKKBN, kemudian updating data, kita ulang pendataan, artinya update data, contohnya kayak pengulangan penimbangan. Pada prinsipnya untuk kerja atau kinerja petugas puskesmas ini khususnya prokes dan petugas giginya harus betul-betul berkolaboratif, punya jadwal tersendiri antara petugas dengan target sasaran khususnya balita stunting dan ibu hamil, dan berkomitmen untuk menentukan jadwal tersebut supaya tidak simpang siur lah. Supaya sama. Dalam artian petugas datang, sasaran tidak ada, sasaran datang, petugas tidak ada. Ada prinsipnya komitmen untuk jadwal tersebut. Oke, jadi terkait stunting tadi dok, yang menjadi sasaran dalam program Dapur Dahsyat itu tadi siapa aja dok? Sasaran daripada dapur sehat ala atasi stunting itu yang pertama anak dengan gizi kurang atau stunting, yang kedua ibu hamil dengan kurang energi kronis atau non-peak, yang ketiga anak remaja dengan recall untuk memilah dan memilih tentang makanannya. Jadi ada sasaran. Ada balitanya ya dok, kemudian ada ibu hamil, baik itu KEK maupun non-KEK, ya, kemudian juga remaja putri. Ya. Oh, itu yang menjadi sasarannya. Ya, siap. Kemudian di Mandastana kan tadi ada lokasi untuk lokus stunting. Ya. Nah, kira-kira apa nih dok yang menjadi penyebab wilayah Mandastana terjadinya angka stunting tersebut? Penyebab utama di Mandastana terjadinya stunting itu yang pertama khususnya kita sebutnya desanya ya, desa Bukit Baru ya. Desa Baru di sana itu terkendala air bersih yang tidak masuk, PDAM tidak masuk, sehingga menyebabkan angka stuntingnya tinggi. Hubungan dengan air bersihnya kenapa angka stunting tinggi? Yang pertama dengan MCK yang masih di sungai, artinya tingkat kesehatan, tingkat kebersihan makanan akan tercemar oleh bakteri, khususnya bakteri coli yang akan menyebabkan terjadinya diare kronis. Oh, begitu. Iya. Kemudian bagaimana peran petugas puskesmas dalam mengatasi hal tersebut, dok? Peran petugas puskesmas dalam menghadapi air bersih tadi khususnya yang salah satu faktor penyebab utama stunting yang jelas untuk menghindari tidak adanya lagi MCK di bantaran sungai Putik atau bantaran sungai desa Bukit Baru itu. Salah satunya yang jelas dia akan mengumpulkan kerjasama dengan lintas sektor dari pihak puskesmas dan petugasnya akan memberikan edukasi tentang peran penting air bersih di sini terhadap stunting. Iya. Penting air bersih dan juga sanitasi ya dok. Sanitasi lingkungan, sanitasi. Kemudian ada ini nggak dok kayak pembangunan atau apa gitu di Bukit Baru? Kalau di Bukit Baru itu untuk mengurangi tingkat masyarakat atau sasaran untuk MCK di sungai, maka inovatifnya adalah kita akan melakukan pembuatan jamban tripikon. Oh ya, seperti apa itu dok jamban tripikon? Yang saya tahu jamban tripikon itu jika si penduduk itu membuang MCK atau buang kotoran ke tempat, maka akan diproses untuk tidak mengotori lingkungan tersebut. Akan difilter oleh jamban tripikon itu yang menyebabkan bakteri atau yang lainnya tidak menjadi masalah atau penyebab penyakit terhadap terjadinya stunting. Jadi menggunakan jamban tripikon dok lah untuk mengatasi permasalahan stunting di desa. Mungkin bisa dijelaskan lagi dok terkait jamban tripikon ini terbuat seperti apa bahannya misalnya? Jamban tripikon ini terbuat dari pipa peralon yang berbentuk huruf S kalau tidak salah. Gitu. Ya, jadi mungkin ada pengolahannya ya dok di dalam pipa tersebut untuk menguraikan bakteri sehingga yang terbuang ke badan air itu sudah aman untuk mencemari lingkungan. Adapun petugas yang berhubungan dengan jamban tripikon ini itu petugas Kesling, kesehatan lingkungannya. Kalau di Mandastana ada 2 orang petugas Keslingnya. Pada prinsipnya dia sebagai pemberi edukasi kepada masyarakat tentang kesehatan lingkungan, tentang pentingnya tidak membuang air besar atau kecil lagi ke bantaran sungai tersebut. Nah,
Nah, kemudian tadi dalam menjalankan pencegahan stunting di wilayah Mandastana, itu tadi kan ada masalah gizi, kemudian Iya. ada masalah Kesling juga. Nah, itu ada hambatan nggak dok selama petugas menjalankan itu di lapangan? Untuk hambatan di sini petugas Kesling dan petugas Gizi, gizinya, Promkes, gitu ya. Promkes, hubungan dengan jadwal si sasaran. Ya. Sasaran jadwal kader di sini artinya tidak ada sinkronisasi jadwal tersebut sehingga sangat berbenturan dengan petugas datang sasaran tidak ada, kader datang sasaran tidak ada, sasaran datang petugas tidak ada. Yang intinya kita akan melakukan suatu komitmen bersama untuk meningkatkan klubnya jadwal pertemuan di suatu tempat tersebut. Jadi terkait jadwal ya dok? Ya, terkait jadwal. Hambatannya tadi. Kemudian gimana solusinya untuk mengatasi hambatan tersebut dok selama ini? Untuk solusi untuk mengatasi hambatan tersebut, pertama kita adakan rapat lintas sektor khususnya. Di sektor tersebut di sini melibatkan kepala Puskesmas, petugas gizi, petugas Promkes dan petugas Kesling, Ya. kemudian juga kader, kemudian juga sasaran. Kita tentukan waktunya, kita akan rembuk kapan dimulainya, kapan berakhirnya. Okay. Jadi harus sepakat ya dok Sepakat, semua, ya. sama-sama berkomitmen untuk memenuhi jadwal tersebut. Oke. Kemudian nih ada lagi terkait rekomendasi atau harapan mungkin bagaimana kedepannya untuk mengatasi stunting tadi di wilayah. Harapan yang saya harapkan, saya sebagai kepala Puskesmas di Puskesmas Mandastana, yang jelas harapannya pimpinan dan petugas, khususnya petugas gizi, petugas Kesling dan petugas Promkes mengharapkan semua desa yang ada di Kecamatan Mandastana akan kita lakukan inovatif dahsyat tadi, dapur sehat atasi stunting, di mana kader tadi kita ada 10 orang per desa, Ya. sasaran kader sekitar 10 dari 100. Jadi kalau kita lakukan itu ke semua desa ada 14, maka akan berjumlah 1.400 sasaran Untuk wilayah Kecamatan untuk Mandastana. khusus wilayah Kecamatan Mandastana yang wilayahnya ada 14 desa tersebut. Ya. Oke. Kemudian tadi terkait data yang ada di Kecamatan Mandastana dok, Ya. itu datanya apakah memang sudah valid segitu atau gimana dok? Data stunting di Mandastana ditarik data Februari 2023 62 orang dan terbaru data stunting di sana Februari 2024 tetap 62 orang. Sebenarnya saya sebagai kepala Puskes ingin berulang data tersebut. Yang pertama, rekomendasi yang akan kita lakukan pertama validasi data. Validasi data itu misalnya kita akan lakukan penyimbangan ulang khusus langsung dilakukan oleh petugas Puskesmas. Karena di Puskesmas ada 2 orang dan kader-kader yang sudah dilatih, yang mempunyai skill yang mumpuni akan kita libatkan untuk mengulang pengukuran tersebut. Sehingga karena pada prinsipnya stunting ini 1-3 bulan akan berubah. Bisa karena tinggi badan yang kurang, biasanya berat badan yang kurang kan. Okay. Yang saya tahu di Mandastana kenapa stunting itu tinggi, alhamdulillah di Mandastana untuk sehat, bayinya tetap sehat, cuma tinggi badannya yang rendah. TB per umur tidak sesuai dengan tinggi badan sesuai umur, dalam artian berarti orangnya pendek atau pendek. Okay. Tapi untuk kesehatan tubuhnya tetap sehat, cuma tinggi badannya saja yang kurang. Okay. Jika dilakukan suatu inovasi dalam artian pemberian makanan tambahan yang bergizi sesuai gizi yang dibutuhkan, meningkatkan kalsiumnya tinggi, mungkin data tersebut bisa berkurang, Mbak. Ya. Contoh tinggi badannya tadi rendah, bisa 1-2-3 bulan akan naik kembali. Okay. Ya. Selain nutrisi tadi mungkin juga ketercukupan air bersih dan juga sanitasi ya dok ya. Harapan kedepannya nanti bagaimana dok dari Bapak Kepala Puskesmas Mandastana nih untuk pencegahan stunting di wilayah Puskesmas Mandastana? Harapan kedepannya untuk atasi stunting dan cegah stunting, harapan saya sebagai Kepala Puskes, kita akan melakukan
tembus stunting bersama lintas sektor, seluruh Pak Camat, seluruh kepala desa, seluruh kader, dan seluruh masyarakat juga akan kita libatkan tokoh masyarakat untuk menjaga stunting ini, karena stunting ini merupakan bumerang untuk penduduk Indonesia khususnya dan akan menjadi parasit bagi pemerintah Indonesia. Kenapa? Karena akan menjadi parasit tersebut untuk tingkat kehidupan yang akan datang. Jadi harapannya lakukan lintas sektor yang baik, koordinasi yang tepat, kemudian komitmen bersama lintas sektor untuk atasi dan cegah stunting di Mandastana. Karena masalah stunting ini bukan hanya punyanya kesehatan aja, tapi juga lintas sektor, ada pendidikan, ada kemudian mungkin keterlibatan pihak-pihak lain seperti tadi TNI, kemudian juga dari dinas-dinas lainnya. Oke, demikian podcast kita hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat sebagai informasi dan edukasi juga kepada yang menyaksikan. Saya dan juga bintang tamu kami pamit mohon undur diri. Sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.